Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka berkata kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini tentu sangat populer bagi kita, khususnya kadang dalam setiap perkawinan itu Injil ini seringkali digunakan. Ya. September ini sekitar ada 5 pasang yang menikah dan hampir separuhnya itu menggunakan Injil ini. Namun saya ingin menceritakan ada sebuah cerita tentang sepasang suami istri yang telah bersama selama 10 tahun. Telah bertahun-tahun mereka dengan bahagia. Sang istri tiba-tiba serentak ketika mengetahui bahwa suaminya telah melakukan perselingkuhan dengan teman sekantornya. Oleh karena itu istri yang berusaha menyelamatkan
dengan apapun yang tersisa dalam pernikahan mereka, menuntut agar dia mengundurkan diri dari pekerjaannya, agar hidup dalam pernikahannya itu selamat. Namun dengan alasan mementingkan diri sendiri, sang suami menolak untuk mengundurkan diri. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saya pribadi sangat sedih ketika mendengar ada keluarga yang mengalami perceraian, bahwa gereja hadir untuk menyatukan mereka. Mereka telah memilih secara bebas dalam hidupnya. Dalam Injil, Yesus dihadapkan dengan pertanyaan yang menyelidiki oleh orang-orang Farisi. Apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya? Yesus menjawab, apa yang Musa perintahkan kepadamu? Mereka menjawab, Musa mengizinkan seorang suami untuk menulis surat cerai dan mencatatnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Dia menulis kepadamu perintah ini. Karena keegoisan hatimu, Dia menulis kepadamu perintah ini. Karena nafsumu, Dia menulis kepadamu perintah ini. Terkadang ini juga ditunjukkan kepada kita semua dalam mempertahankan hidup perkawinan. Tentu jawaban Yesus ini dengan lantang terdengar benar bagi kita hari ini. Karena kekerasan hati kita, banyak dari kita memilih untuk mengkhianati. Mengkhianati sakramen perkawinan. Mengkhianati janji perkawinan. Tidak itu juga, mungkin ada juga janji imamat. Sebagai gantinya apa? Untuk kesengsaraan seumur hidup setelahnya. Sebagai gantinya apa? Untuk kehidupan yang terkutuk dan berkutuk sesudahnya. Tidak ada imbalan selain kesengsaraan ketika kita memutuskan untuk terjun ke dalam hubungan perzinahan. Ketika pasangan melompat ke jurang hubungan perzinahan, mereka menyelam ke bagian tergelap dalam kehidupan dan juga akhirat yang merupakan kerajaan dari malaikat yang jatuh ke dalam kuasa kejahatan. Namun setan penipu dan juga terkadang mengkhianati, yang dia lukiskan cinta untuk menutupi nafsu di mana pasangan yang berzina. Setan mengedepankan terkadang tungku panas nafsu yang menyamar sebagai cinta. Itu akan belahan, tapi pasti terurai untuk menghancurkan mereka berdua dan orang-orang di sekitar mereka pada akhirnya. Terkadang anak-anak menjadi korban akan hal itu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, rencana Tuhan untuk pasangan yang sudah menikah adalah untuk selama-lamanya. Dalam sakramen perkawinan atau perkawinan, Yesus memerintahkan kita melalui imam yang bertugas untuk memilih dan juga mempertahankan sampai hari ini dan seterusnya. Dan suka ataupun duka, kaya atau miskin, dalam sakit dan sehat, untuk mencintai dan menghargai sampai maut memisahkan. Terkadang pasangan yang mau menikah, ya, kalau menikah dengan di hadapan saya,
syarat utamanya salah satunya adalah menghafal janji dalam pernikahan itu. Ketika menikah harus hafal. Mengapa saya mengatakan hal itu? Jangan sampai ketika setelah janji di depan altar lalu keluar dari gereja tidak tahu apa-apa yang diucapkannya tadi. Lupa. Karena janji itu harus dibawa dalam hidupnya, dalam hidup berkeluarga, bahkan dalam hidup seumur hidupnya ia bawa. Kalau Anda mengalami suatu persoalan, diingatkan apa janji Anda ketika Anda di hadapan Allah waktu di depan altar. Saudara terkasih, Paus Fransiskus dalam khotbahnya pernah meneguhkan kembali ajaran iman Kristiani tentang keluarga yang dibangun atas dasar kasih yang tentunya tak terceraikan antara suami istri. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Demikianlah sejak awal mula Allah yang telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya juga menghendaki semua hidup mencerminkan gambar dan rupanya itu. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hal ini nampak jelas dalam kehidupan kasih suami istri yang dengan kasih pemberian diri yang total menjadi gambar akan kasih Allah sendiri kepada umatnya dan kasih Kristus kepada gerejanya. Itulah sebabnya Kristus memerintahkan agar kasih suami istri dalam perkawinan tidak diceraikan. Karena perceraian tidak sesuai dengan hakikat kasih. Tidak ada namanya cerai itu baik-baik. Cerai pasti ada salah satu yang dirugikan atau salah satu yang sakit dalam hidupnya. Saling bertentangan dengan hakikat kasih yang menyatukan suami istri. Perceraian juga memberikan akibat yang buruk yang sangat melukai hati anak-anak mereka. Bukankah hal ini demikian nyata dalam keseharian kita? Saat kita melihat betapa besar dan dalamnya luka batin dari anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian. Bapak, Ibu, saudara terkasih, di tengah pandangan dunia di mana kesetiaan kepada satu orang istri dan satu orang suami dipandang sulit, Injil hari ini mengajarkan kita untuk setia kepada pasangan kita. Di tengah pandangan dunia bahwa perceraian dan perkawinan lagi dengan orang lain dianggap biasa, Injil mengajarkan bahwa hal itu adalah zina. Dunia mengajarkan jalan pintas, tetapi sabda Tuhan mengajarkan kita untuk memperbaiki akar permasalahannya, yaitu agar kita belajar mengasihi seperti Allah telah mengasihi kita. Sebab jika mengasihi demikian tidak akan ada lagi perceraian dan juga perpecahan dalam keluarga yang membawa permasalahan baru lagi, entah bagi anak-anak maupun bagi pasangan suami istri yang berpisah itu. Gereja hadir untuk menyatukan. Gereja hadir untuk selalu mendoakan keluarga-keluarga yang berjuang untuk terus-menerus dalam menjalankan kesetiaan dalam hidup berumah tangga. Kita doakan keluarga-keluarga kita masing-masing agar kita tetap diberikan kesetiaan dalam setiap panggilan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.